Nah, saudaraku, selama 1 bulan ini kita akan terus bicara ya tentang yang namanya keluarga. Kita mau berjuang untuk pemulihan keluarga terjadi. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu pesan firman Tuhan yang spesial buat saudara semua. Judulnya adalah Have Faith for Your Family's Restoration. Miliki iman untuk pemulihan keluarga saudara. Jadi kalau saudara mau sungguh-sungguh keluarga saudara mengalami kemuliaan Tuhan. Keluarga saudara mengalami mujizat pemulihan keluarga. Penting sekali bagi kita untuk have faith. Untuk punya iman. Karena hanya kalau kita punya faith for our family, maka kita akan fight for our family. Oke, hanya kalau kita punya iman untuk keluarga kita, baru kita mau berjuang bagi keluarga kita. Kalau kita nggak punya iman bahwa keluarga kita akan dipulihkan, ya kita nggak mungkin akan berjuang bagi keluarga kita. Jadi saya hari ini ajak saudara bangkit di dalam iman. Miliki iman bahwa keluarga saudara bisa dipulihkan. Pernikahan saudara bisa dipersatukan kembali. Anak-anak saudara bisa dipertobatkan, diselamatkan. Bisa. Oke, jadi miliki iman. Memang kadang-kadang di dalam kehidupan keluarga, saudara juga ngalami mungkin ya ada banyak hal yang terjadi. Ada kesalahpahaman, ada perbedaan prinsip. Ya ada kita sama pasangan kita ngomong gak pernah ketemu omongannya, salah paham terus menerus. Mau nyelesain masalah bukan solusi yang kita dapatkan, malah pertengkaran lebih besar. Ya malah kekacauan yang lebih besar, sakit hatinya lebih dalam. Ya kekecewaannya lebih banyak lagi. Kadang-kadang kita ada dalam situasi tertentu di dalam pernikahan yang membuat kita capek sekali. Kadang-kadang sebagian orang ada dalam situasi tertentu di dalam keluarganya yang benar-benar menguras energi. Menguras segalanya dan rasanya kayak gak ada ujungnya. Semuanya gelap, kita gak ngelihat titik terang, kita gak ngelihat ada jalan keluar. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, gak peduli seberat apapun, serumit apapun situasi pernikahan dan keluarga saudara, saya ajak saudara tetap miliki iman bahwa keluarga Anda bisa dipulihkan. Hubungan saudara dengan pasangan saudara bisa dipulihkan. Anak-anak saudara bisa diselamatkan. Kenapa? Karena saya tahu tahun ini tahun kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 itu janji Tuhan. Salah satunya juga buat keluarga kita. Di tahun ini, bahkan saya berdoa di bulan ini, terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terbit, Roh Kudus sendiri yang akan kerja dalam hati saudara, dalam hati pasanganmu, dalam hati anak-anak, orang tua saudara. Dan pemulihan terjadi. Karena itu never give up. Jangan pernah menyerah, gak peduli secapek apapun, gak peduli serumit apapun. Saya mau katakan tetap punya iman bahwa keluarga saudara bisa dipulihkan. Oke, jadi jangan pernah menyerah. Saya ajak saudara baca di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai ayat 13. Oke, kita akan belajar tentang Gideon. Gideon yang nyaris kehilangan imannya. Mungkin saudara sudah capeknya luar biasa mikirin suami saudara, mikirin istri, mikirin anak, orang tua, keluarga saudara. Anda sudah rasanya sudah hopeless. Anda ngelihat keluargamu sudah hopeless, ngelihat anak-anakmu sudah hopeless, ngelihat pernikahanmu rasanya gak ada harapan. Itu Gideon. Ya, saya bacakan buat saudara. Mari kita lihat. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya
yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Sampai di situ pembacaan kita. Anda bisa ngerasain nggak? Ya, dari kata-katanya Gideon itu kata-kata orang yang sedang, yang nyaris kehilangan imannya. Mungkin saudara dalam kondisi yang mirip seperti Gideon. Kehilangan iman tentang keluarga saudara. Kehilangan iman ya bahwa suami saudara bisa jadi baik. Bisa lurus lagi jalannya. Bahwa pernikahan saudara bisa dipulihkan kembali. Mungkin engkau di titik yang sama seperti Gideon. Tapi yang luar biasa ketika Gideon nyaris kehilangan imannya. Justru di momen itu Tuhan datang sama dia. Justru di momen seperti itu firman Tuhan, rema dari Tuhan datang sama Gideon. Dan Tuhan ngomong sama Gideon, Gideon kamu bangkit selamatkan bangsamu. Luar biasa. Memang kadang-kadang cara kerja Tuhan itu gak masuk akal. Harusnya kalau Tuhan ngomong begitu, ngomongnya sama orang yang imannya berkobar-kobar. Tapi justru Tuhan milihnya Gideon. Justru Tuhan pilih orang yang nyaris kehilangan iman. Di situ Tuhan malah kasih dia tugas, kasih dia pesan profetik untuk bangkit dan menyelamatkan bangsanya. Saya percaya ini juga yang saudara terima hari ini. Justru di momen ketika saudara sudah capek dan rasanya mau menyerah dan kehilangan iman terhadap keluarga saudara. Tapi hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua, bangkit jadi terang. Bangkit jadi pahlawan bagi keluarga saudara. Bangkit, rebut kembali keluarga saudara dari cengkraman iblis, dari kehancuran, dari perpecahan. Bangkit dan selamatkan pernikahan saudara. Bangkit dan perjuangkan lagi anak-anak saudara. Bangkit dan berjuanglah bagi keluarga saudara. Dan Tuhan gak pernah salah. Saya yakin Tuhan tidak pernah salah. Kalau saudara mau meresponi firman Tuhan ini, Tuhan menyertai saudara. Anda tidak akan ditinggalkan sendiri, berjuang sendiri, no. Tapi Tuhan beserta kita. Seperti Tuhan beserta Gideon, Tuhan beserta saudara. Dan kalau saudara berjuang bersama dengan Tuhan, saya tahu bulan ini sesuatu pasti terjadi. Dengan ajaib Tuhan akan bekerja dan saya yakin pemulihan keluarga dimulai. Amin saudaraku. Ini adalah momen yang exciting karena Tuhan mau bekerja dan membawa pemulihan di dalam keluarga kita. Tapi kuncinya have faith, miliki iman, bangkit dalam iman bahwa keluarga saudara bisa dipulihkan. Karena iman itu punya kuasa yang besar, powernya very big, strong, kuat sekali iman itu. Saya ajak saudara baca Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ya, kali ini tentang Musa dan keluarganya. Oke, saya bacakan. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Oke, ayat ini bukan tentang imannya Musa loh. Kadang-kadang kan kita familiar sama Musa ya. Tapi kita nggak familiar sama nama orang tuanya. Saudaraku, ya, orang tua Musa itu namanya Amram dan Yokebed. Ya, dan ini ditulis karena iman. Ini iman orang tuanya Musa. Oke, saya lanjutkan dulu pembacaan. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kenapa dikatakan orang tua Musa, Amram dan Yokebed ini punya iman? Karena mereka itu berlawanan sama perintah raja. Pada waktu itu Firaun, raja Mesir, yang memberi perintah semua bayi laki-laki orang Israel yang ada di Mesir harus dibunuh semuanya. Ya, harus dibuang ke sungai Nil pada waktu itu, saudaraku. Jadi itu perintah yang sangat sadis. Dan seolah-olah hopeless kalau ada orang yang berani melawan perintah Firaun, bukan cuma anaknya, mungkin keluarganya semuanya
habisi. Tapi karena iman. Jadi ini perlu iman. Untuk berjuang butuh iman. Orang tuanya Musa yaitu Amram dan Yokebed. Mereka bangkit dalam iman, berjuang melawan perintah raja untuk menyelamatkan anak mereka. Untuk menyelamatkan bayi Musa. Coba Anda renungkan. Untuk menyembunyikan bayi Musa. Jadi karena orang tuanya Musa tetap punya iman, mempertahankan iman. Mereka berjuang untuk keluarganya. Berjuang untuk anak-anaknya. Saudaraku, waktu saya renungkan kisah ini, ya, saya berpikir bagaimana dengan orang tua yang lain yang waktu itu juga punya anak-anak, punya bayi-bayi yang masih kecil yang mesti dibunuh dan dibinasakan. Saya mau ngomong sama saudara, hal yang paling menyedihkan adalah bukan sekedar dari pembunuhan bayi itu, hal yang paling menyedihkan pada zaman itu adalah orang tua yang sudah hopeless. Yang sudah nggak punya pengharapan karena situasi, karena kondisi, karena merasa tidak berdaya, itu perintah raja. Maka mereka nggak berjuang lagi, mereka berhenti berjuang. Karena mereka nggak bangkit dalam iman, karena iman mereka kandas dan habis. Maka mereka berhenti di dalam perjuangan. Dan karena mereka berhenti, maka akhirnya yang ada kebinasaan. Tapi yang luar biasa saudaraku, keluarga Musa berbeda. Karena mereka jaga imannya, mereka tetap percaya. Mereka tetap berjuang, maka bayi Musa bisa selamat. Dengan cara yang ajaib, bayi yang satu ini bisa selamat. Tuhan menolong. Saya mau ngomong begini, selama ada iman, kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, saya mau katakan sama saudara, dalam masa baik, dalam masa buruk, selama Anda mempertahankan iman, kuasa Tuhan akan bekerja. Entah bagaimana caranya, Tuhan punya cara, dengan cara yang ajaib, Tuhan akan memulihkan pernikahan saudara. Tuhan akan mendamaikan saudara dengan pasangan saudara kembali. Tuhan akan menyelamatkan, mempertobatkan anak saudara. Tuhan akan membawa kesatuan kembali di dalam keluarga saudara. Itu yang dialami keluarga Musa. Karena mereka terus mempertahankan iman, mereka berjuang, kuasa Tuhan bekerja, bayi mereka diselamatkan. Bukan cuma diselamatkan, akhirnya bayi itu tumbuh besar, bangkit menjadi pangeran, bangkit menjadi pahlawan besar yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi pahlawan besar ini bisa bangkit karena iman kedua orang tuanya. Saya mau katakan begini sama saudara, ya, kalau saudara tetap punya iman, keluargamu bisa dipulihkan. Gak peduli situasinya kayak gimana, gak peduli Anda capeknya kayak gimana, gak peduli mustahilnya seperti apa. Tapi Anda tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan, bukan hanya pemulihan keluarga akan terjadi. Tolong dengarkan baik-baik, bukan hanya pernikahan saudara dipulihkan. Tetapi Tuhan akan mengerjakan mujizat-mujizat yang besar, berkat-berkat yang besar, perkara-perkara yang besar, dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara. Tuhan akan membangkitkan keluarga saudara jadi keluarga yang bersinar terang, jadi berkat besar bagi banyak orang, bagi keluarga-keluarga yang lain. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara, never lose faith. Jangan pernah kehilangan iman. Never give up. Jangan pernah menyerah. Hari ini have faith. Keep your faith. Terus pertahankan iman saudara. Terus percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan keluarga kita. Keluarga dan pernikahan kita bisa dipulihkan. Anda pernah nggak dengar kisah Thomas Alva Edison? Ya, saya yakin sebagian dari saudara pernah dengar kisah ini. Jadi pada waktu kecil saudaraku, ternyata Thomas Alva Edison ini dia sempat mengalami kesulitan di dalam pendidikannya, di sekolahnya. Oke, bahkan dia dianggap sama gurunya bodoh banget ini anak. Ya, diajarin nggak ngerti-ngerti, apalagi agak kesulitan mendengar juga. Ya, jadi sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena dianggap sangat bodoh. Ya, dan Thomas Alva Edison pada waktu kecil juga sempat mempercayai bahwa dia sangat bodoh. Ya, karena memang dia diperlakukan oleh gurunya, oleh teman-temannya sebagai anak bodoh.
Tapi yang luar biasa, dia punya seorang mama yang hebat sekali. Namanya adalah Nancy Edison. Walaupun dia ngerti anaknya punya tantangan dan keterbatasan, dia tetap percaya ada masa depan yang luar biasa dalam hidup anaknya. Dia percaya anaknya bisa jadi sukses, anaknya bisa jadi berhasil. Karena dia percaya, karena dia punya iman untuk anaknya, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak bersedih hati. Dia berjuang demi anaknya, dia berjuang untuk mengajari anaknya, dia berjuang demi pendidikan anaknya. Dia buat laboratorium kecil-kecilan, dia berusaha sebisa yang dia lakukan, pantang menyerah, dia all out, dia lakukan semua yang dia bisa lakukan. Kenapa? Karena iman. Dan hasilnya apa? Iman itu dahsyat. Hasilnya anak bodoh ini di kemudian hari bangkit menjadi salah satu ilmuwan terbesar yang namanya sangat harum yang tercatat dalam sejarah manusia. Karena iman, anak bodoh jadi ilmuwan besar. Karena iman, bayi Musa yang harusnya binasa tapi jadi pahlawan besar. Saya mau katakan, kalau saudara pegang imanmu, engkau tidak menyerah. Ya, engkau tidak putus asa. Saya mau katakan iman saudara akan menarik kuasa Tuhan untuk bekerja. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja, Anda akan melihat pemulihan besar terjadi di dalam keluarga saudara. Berkat besar tercurah dalam keluarga saudara. Akan ada kesaksian besar muncul dalam hidup saudara, dalam hidup pasangan saudara, orang tua saudara, anak-anak saudara. Karena Anda terus mempertahankan iman saudara. Jadi never give up. Jangan pernah menyerah. Terus berjuang dengan iman demi pemulihan keluargamu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berjuang dengan iman sampai keluarga kita dipulihkan? Ya, nomor satu, yang pertama, manifestasikan iman saudara dalam bentuk kasih. Oke, jadi mesti ada tindakan kasih. Jadi iman itu dimanifestasikan di dalam kasih. Saya mau ngomong begini sama saudara, ya. Kasih itu dasar utama untuk kita tetap berjuang buat keluarga kita. Kalau sudah nggak mengasihi kan ya nggak mau memperjuangkan lagi kan. Kalau kita nggak mengasihi anak kita, ngapain berjuang buat anak-anak kita? Kalau kita sudah nggak cinta keluarga, ngapain berjuang buat pemulihan keluarga kita? Jadi kasih itu dasarnya. Yang jadi masalah, kasih manusia terbatas. Saudara, pertamanya cinta. Tapi karena disakiti, salah paham. Akhirnya cinta jadi benci. Saudara pertamanya sebenarnya mau memaklumi menerima anak saudara apa adanya. Tapi dia begitu keterlaluannya. Dia ngelonjaknya sampai gitu. Memberontaknya sampai seperti itu. Anda sakit hati. Anda juga jadi jengkel, benci, marah sama anak saudara. Kasih manusia itu terbatas. Tapi dengarkan baik-baik. Kita punya Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak terbatas. Namanya adalah kasih agape. Hari ini buka hati saudara supaya kasih agape itu mengalir masuk, kembali memenuhi hati saudara. Hati yang sudah terluka, banyak kekecewaan, hari ini kembali diisi dengan kasih agape. Hati saudara akan dipulihkan. Dan kalau hati saudara dipulihkan, kasih saudara kepada keluarga saudara juga dipulihkan. Disegarkan kembali. Kalau kasih agape memenuhi hati saudara, maka Anda yang sudah bosen sama pasangan saudara, Anda yang sudah gak cinta lagi sama pasangan saudara, Anda yang sudah maunya cerai, tapi sekarang karena ada kasih Tuhan, Anda mau lanjut lagi. Anda mau mencoba lagi. Anda mau berjuang lagi. Yang harusnya nggak sabar, sudah nggak mau mengampuni. Anda mau mengampuni lagi. Anda mau belajar untuk menerima apa adanya lagi. Yang memampukan adalah ketika kasih Allah memenuhi hati kita, maka kita dimampukan untuk terus berjuang sampai pernikahan kita dipulihkan, sampai keluarga kita dipulihkan. Jadi saya berdoa saat ini juga di dalam nama Yesus, kasih itu mengalir di dalam hati saudara. Oke, jadi itu kasih yang dari Tuhan. Kasih dari Tuhan itu kasih yang bukan hanya membuat kita tergerak. Tapi kasih Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh memampukan kita untuk bergerak.
Ya, bergerak untuk apa? Berjuang buat pemulihan keluarga kita. Berjuang untuk memulihkan pernikahan kita. Doa saya hari ini, kasih itu mengalir dalam hati saudara. Karena seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Karena dia mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Sehingga kita yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda mau buka hati, kasih Allah mengalir masuk lagi dalam hati saudara, harusnya pernikahanmu crash, harusnya pernikahanmu hancur, harusnya keluargamu hancur. Tapi kasih itu akan membawa pemulihan. Kasih itu akan membawa pemulihan di dalam keluarga saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita berjuang dengan iman buat keluarga. Yang kedua, gunakan mata iman untuk melihat masa depan. Ya, saudara perlu belajar untuk menggunakan iman, rencana Tuhan ke depan buat keluarga kita, buat hidup kita, buat pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Anda pakai mata iman untuk melihat ke depan. Kembali ke kisah Musa itu saudaraku, ya. Amran dan Yokebed, itu orang tuanya Musa, dengan iman memperjuangkan bayi Musa. Alkitab mencatat karena mereka melihat bayi itu elok. Anda masih ingat gak tadi kita baca? Ya ditulis karena mereka melihat bayi itu elok. Jadi karena mereka melihat sesuatu. Ya karena bayi itu elok. Mungkin kita berpikir di benak kita elok itu sama dengan lucu. Ya, elok itu sama dengan mungkin imut, ya, ganteng tampan bayi ini, rupawan bayi ini. Tapi tahukah saudara, dalam bahasa Inggrisnya kata elok itu ditulis sebagai proper. Oke. Jadi ketika orang tua Musa ngelihat bayi itu, mereka ngelihat ada yang spesial ini. Ada sesuatu ini di dalam hidup anak ini. Sehingga mereka mau memperjuangkan anak itu. Oke, mereka melihat anak ini proper, anak ini layak untuk diperjuangkan. Anak ini layak untuk diselamatkan. Jadi mereka bangkit, mereka memperjuangkannya. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata iman bahwa anak ini spesial. Anak ini Tuhan punya rencana yang besar untuk pakai anak ini menjadi pahlawan besar. Itu yang dilihat oleh orang tua Musa. Walaupun waktu itu Musa masih bayi. Tapi mereka melihat dengan mata iman. Dan mata iman itu yang membuat mereka terus berjuang dengan iman. Menyelamatkan Musa. Jadi saya berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Mata iman saudara terbuka. Sehingga Anda bisa melihat rencana Tuhan buat keluarga saudara. Ada rencana Tuhan buat hidup saudara. Buat hidup pasangan saudara. Anak-anak saudara. Keluarga saudara. Ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Sehingga Anda bisa ngomong keluargaku layak untuk diperjuangkan. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara melihat suami saudara. Pertanyaannya gini. Menurut saudara layak enggak diperjuangkan pernikahan Anda? Saya jawab sama saudara dulu. Ya, kalau kita belum dapat anointing to see, kita belum bisa melihat rencana Tuhan, kita sudah capek dengan semuanya. Kita ngomong ngapain lah, sudah nggak pantas ini diperjuangkan lagi. Ngapain pernikahan ini diteruskan lagi, sudah bubar aja, sudah selesai aja. Itu kalau kita belum bisa melihat dengan mata iman. Belum bisa melihat rencana Tuhan. Karena itu saya berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Anointing to see. Urapan untuk melihat diimpartasikan kepada saudara. Sehingga mata roh kita terbuka. Mata iman kita melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa. Ada rencana Tuhan yang besar buat keluarga kita. Dan keluarga kita layak diperjuangkan. Pernikahan kita layak diperjuangkan. Kalau saudara bisa melihat seperti itu, mulai hari ini Anda nggak putus asa. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, Anda akan berjuang. Bahkan Anda akan melakukan perjuangan yang terbaik, semaksimal yang Anda bisa lakukan. Sampai keluarga saudara dipulihkan. Jadi mari kita minta sama Tuhan anointing to see. Sehingga kita bisa melihat keluarga kita layak diperjuangkan. Ya. Lihatlah dengan mata iman. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Berjuanglah dengan iman dalam kesatuan. Ya, kalau saudara mau keluargamu dipulihkan,
Butuh yang namanya kesatuan. Karena kesatuan itu punya kuasa yang besar. Kalau saudara renungkan di dalam kisah bagaimana bayi Musa waktu itu bisa diselamatkan. Ya, bisa dijaga tetap di rumah itu selama 3 bulan. Nggak gampang loh saudaraku. Yang namanya bayi kan sebentar-sebentar nangis. Sebentar-sebentar menangis. Dan yang namanya para prajurit Mesir diperintahkan untuk mengawasi dari rumah ke rumah. Jadi sangat mungkin dalam 3 bulan itu pas mereka lewat, bayi Musa pas nangis, begitu kedengeran itu langsung ketahuan, diambil dan kemudian celaka terjadi. Ya, jadi kalau sampai 3 bulan dan bayi Musa masih tetap aman, saya yakin ada kerjasama yang kompak dari keluarga itu. Baik dari Amran sebagai bapak, dari Yokebat sebagai ibu, ya, maupun Harun, maupun Miriam itu masih saudara sama mereka. Jadi ada kekompakan, ada kesatuan dalam keluarga itu untuk memperjuangkan gimana caranya supaya bayi Musa ini bisa selamat. Dan karena mereka bersatu, maka sungguh-sungguh bayi Musa itu selamat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau saudara berjuang untuk pertobatan suami saudara, saudara berjuang untuk keselamatan dari anak saudara. Saya mau ajak saudara, berjuanglah dengan yang anggota keluarga yang lain dalam kesatuan. Karena di dalam kesatuan ada kuasa yang besar. Dan ketika kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Saya pernah mendengar, saya pernah membaca kisah tentang seorang artis di masa lalu. Mungkin Anda juga pernah dengar namanya Robby Sugara. Ya, dia seorang aktor yang pernah sukses, melejit saudaraku. Tapi kemudian akhirnya salah jalan. Ya, dia selingkuh, dia tinggalkan istrinya dan anak-anaknya. Terus kemudian main gila sama perempuan yang lain. Oke, kadang-kadang orang gitu, kalau diangkat nggak kuat, hidupnya melenceng. Diangkat nggak kuat, hidupnya malah rusak. Hidupnya kacau balau. Nah, dalam kondisi seperti itu pasti yang namanya istrinya dan anak-anaknya merasa ditinggalkan. Hati mereka pasti hancur. Tapi yang luar biasa nggak peduli seperti apapun kondisinya, mereka tetap percaya Tuhan sanggup memulihkan keluarga mereka. Mereka tetap beriman. Dan bukan cuma beriman, mereka berjuang dalam kesatuan, berdoa untuk pemulihan keluarga. Sudah tahu nggak, anak-anaknya tiap hari berdoa supaya papanya dijamah Tuhan, dipertobatkan. Dan pulang ke rumah, itu tiap hari berdoa. Dan tahu nggak saudaraku, mereka keluarga itu berdoa bukan cuma sebulan 2 bulan. Bukan cuma setahun 2 tahun. Kadang-kadang ada yang merasa sudah berdoa buat suaminya, berdoa buat keluarganya. Ya beberapa bulan dan rasanya kok nggak ada harapan. Saudaraku, keluarga ini berdoa tahun demi tahun tanpa ngelihat perubahan apa-apa. Tapi mereka tetap percaya. Mereka tetap pertahankan iman mereka. Dan yang luar biasa, iman itu besar kuasanya. Dan mereka di dalam kesatuan menarik kuasa Tuhan yang lebih besar lagi. Setelah 14 tahun Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan jamah Robby Sugara, pertobatan terjadi. Ya, akhirnya orang ini pulang sama keluarganya. Jadi yang sudah lama terhilang, balik sama keluarganya dan benar-benar pemulihan keluarga terjadi. Dan kemudian Robby Sugara dipakai oleh Tuhan banyak bersaksi di mana-mana. Dan melalui kesaksiannya jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya ingin ajak saudara hari ini ya berani berjuang dengan iman dalam kesatuan. Karena kesatuan menarik kuasa Tuhan bekerja. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita mau keluarga kita dipulihkan, minta hikmat Tuhan. Oke, kita perlu hikmat Tuhan, ya, supaya keluarga kita dipulihkan. Coba saudara renungkan kisah Musa tadi, bagaimana bayi Musa itu bisa selamat. Ya, bukan cuma dengan doa loh saudaraku, tapi saya yakin karena ada hikmat Tuhan. Jadi mereka dapat hikmat Tuhan gimana caranya supaya bayi Musa ini tetap selamat.
Bahkan setelah 3 bulan ya lewat pun masih bisa selamat. Luar biasa sekali. Kalau Anda renungkan di dalam kisahnya, maka saudara akan menyadari semuanya dilakukan karena Amran dan keluarganya dapat hikmat dari Tuhan. Mereka waktu itu menata ya gimana caranya supaya bayi Musa ini ditaruh di satu tempat, terus kemudian dikasih di Sungai Nil dan tidak tenggelam. Jadi mereka dapat hikmat nih, gimana memastikan supaya tidak tenggelam. Mereka juga dapat hikmat ya untuk mempelajari dan memahami ini arus sungainya kapan yang tenang, kapan yang tidak beresiko buat bayi Musa waktu ditaruh di situ. Mereka juga dapat hikmat dari Tuhan ya untuk memastikan ketika bayi Musa itu lewat di situ di tempatnya, itu tepat waktu rombongan putri Firaun ada juga di sana. Jadi bisa dilihat. Ya. Dan ketika ditemukan oleh putri Firaun, ya, itu Alkitab juga mencatat ya. Jadi kakaknya Musa yang perempuan ada di sana mengawasi. Jadi kalau sampai apa-apa itu langsung ya ada tindakan untuk menolong bayi Musa itu. Dan benar-benar semuanya itu akhirnya bayi Musa selamat. Saya mau katakan semuanya karena ada hikmat Tuhan. Jadi kalau saudara mau keluarga saudara dipulihkan, saya mau ngomong gini, doa harus. Puasa sangat membantu, sangat penting sekali. Tapi jangan lupa minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan bagaimana supaya keluarga saudara bisa dipulihkan. Minta hikmat dari Tuhan gimana caranya supaya masalah itu bisa selesai, ngomongnya bisa baik, ada jalan keluar, akhirnya bisa diterima dengan baik. Minta hikmat dari Tuhan gimana saudara bisa ngerti bahasa kasih pasangan saudara apa. Sehingga ketika Anda ngomong atau melakukan sesuatu, pasangan saudara merasa dikasihi. Itu butuh hikmat dari Tuhan. Kalau Anda nggak dapat hikmat dari Tuhan, maksudnya baik, tapi langkahnya salah, caranya salah. Akhirnya hasilnya juga salah terus. Jadi hari ini saya ajak saudara minta hikmat dari Tuhan. Dan kalau hikmat itu Anda terima, Anda lakukan, Anda akan melihat pemulihan terjadi. Oke, ya. Jadi hari ini sekali lagi saya ajak saudara have faith, miliki iman untuk pemulihan keluarga saudara. Anda akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan mujizat-mujizat terjadi, mujizat pemulihan bagi keluarga saudara dan keluarga saudara masuk mengalami kemuliaan Tuhan. Oke. Dan sekarang waktunya untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ajak saudara untuk mempersiapkan ya dan mengangkat roti itu di tangan kanan saudara. Oke. Jadi angkat roti itu di tangan kanan saudara. Mari semuanya masuk dalam perjamuan kudus. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti. Kemudian memecah-mecahkannya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah saudara percaya? Yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Tahukah saudara suatu kali Alkitab juga mencatat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Waktu murid-muridnya menerima roti itu dan memakannya, Alkitab mencatat maka terbukalah mata mereka. Jadi saya berdoa sementara Anda terima tubuh Kristus ini, mata roh saudara terbuka. Ada anointing to see sehingga Anda bisa melihat rencana Tuhan yang besar bagi keluarga saudara. Maksud Tuhan yang besar bagi keluarga saudara. Anda yang percaya itu, mari dengan iman bersama-sama kita terima tubuh Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang berdoa. Semuanya berdoa, berdoa. Oh rata kapasya. Berdoa saudara, berdoa. Tuhan, anointing to see. Berikan urapan untuk melihat. Supaya aku bisa melihat maksud Tuhan. Rencana Tuhan yang besar bagi keluargaku. Jamah Tuhan. Celikkan mata rohani kami. Supaya aku bisa melihat
masih ada harapan. Pernikahanku layak diperjuangkan. Anak-anakku bisa diselamatkan. Oh Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Biar aku bisa melihat maksud Tuhan yang besar. Bahwa keluarga ini layak untuk dipulihkan, layak untuk diperjuangkan. Supaya aku bisa melihat bahwa tahun ini, tahun pemulihan keluargaku. Yesaya 60 tergenapi. Tahun ini Tuhan, kerjakan karyamu yang ajaib, nyatakan ya Tuhan. Oh ralawasya, ralapasya. Doa saudara, doa. Skira lapasya, ralapasya. Oh thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya juga ajak saudara, mari kita angkat anggur itu. Ya. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi dengan anggur itu. Kemudian dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Oke, jadi yang kita angkat ini darah Kristus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau mencurahkan darahnya buat kita? Sederhana, karena dia mengasihi kita. Artinya kalau saudara terima darah Kristus, Anda menerima kasihnya mengalir dalam hidup saudara. Itulah kasih agape. Jadi saya mau berdoa, sementara kita terima darah Kristus, saudara juga menerima kasih Kristus memenuhi hati saudara. Kasih agape tanpa syarat yang memampukan saudara untuk berjuang lagi buat keluarga saudara. Memampukan saudara untuk mengasihi lagi, menerima keluarga saudara apa adanya. Sehingga melalui kasih Tuhan itu keluargamu bisa dipulihkan. Apakah engkau percaya yang kita angkat? Inilah darah Kristus. Apakah saudara percaya saudara akan dipenuhi dengan kasih Kristus? Mari bersama terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku doa, semuanya berdoa. Oh ralawasyara. Jesus, oh ralawasyara. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih agape. Pulihkan Tuhan, pulihkan hati ini. Sembuhkan semua kekecewaan, semua kepahitan, semua sakit hati. Dilenyapkan dalam nama Yesus. Kasih yang baru, kasih dari surga, kasih Allah mengalir, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami, penuhi dengan kasih yang baru. Sehingga kami bisa kembali mengasihi keluarga kami. Kami berjuang lagi bagi keluarga kami. Kami merebut keluarga kami. Sampai pemulihan keluarga terjadi. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang indah sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.